Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Cynthia Ramaini. Aku mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan aku dari jurusan Ekonomi Syariah. Tujuan aku membuat video ini yaitu aku mau membahas salah satu tafsir yang unik dan cukup punya nuansa spiritual kuat, yaitu Tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terbitan Zaman. Di sini aku bakal ngebahas siapa penulisnya, metode dan kategori tafsirnya, kecenderungannya, dan sampai contoh penafsiran ayat. Jadi, tonton sampai akhir karena ini penting banget buat kita yang lagi belajar tentang studi Quran. Yang pertama yaitu siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama besar abad ke-6 Hijriah, dikenal sebagai sufi, ahli fikih Hanbali, dan pendidik rohani. Beliau lahir di Jilan, Persia, dan wafat di Baghdad. Karya-karyanya seperti Futuh Al-Ghaib dan Al-Fath Ar-Rabbani banyak berisi nasihat tentang penyucian hati dan kedekatan diri kepada Allah. Jadi, wajar kalau tafsirnya juga sangat kental dengan sentuhan tasawuf. Yang kedua, gambaran umum kitabnya. Tafsir yang aku bahas ini bukan tafsir 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bentuknya lebih seperti tafsir tematik, yaitu memilih ayat-ayat tertentu tentang taubat, basmalah, takwa, dan pesan-pesan akhlak. Bahasa tafsir ini pun juga lembut dan penuh renungan, bukan teknis seperti tafsir bahasa atau tafsir hukum. Yang ketiga, metode dan kategori tafsirnya. Kalau kita lihat dari sisi ilmu tafsir, tafsir Al-Jailani itu menggunakan metode maudu'i atau metode tematik. Jadi, Syekh Al-Jailani memilih satu tema dahulu, misalnya seperti taubat atau takwa, baru kemudian menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema itu. Cara ini membuat pembahasan menjadi lebih fokus dan lebih ke inti pesan. Lalu kalau dari kategori tafsirnya, tafsir ini termasuk tafsir maudu'i atau tafsir isyari. Disebut isyari karena pendekatannya memakai pendekatan ruhani, di mana beliau membaca ayat bukan hanya dari makna lahirnya, tetapi juga makna batin yang berhubungan dengan keikhlasan, pengendalian diri, dan pembersihan hati. Singkatnya, struktur tafsir ini tematik, tetapi kedalamannya sofistik. Dan ini yang membedakannya dari tafsir tahlili seperti Ibnu Katsir atau tafsir hukum seperti Al-Qurtubi. Yang keempat, kecenderungan tafsir Al-Jailani. Kecenderungan tafsir ini sangat jelas mengarah kepada akhlak dan tasawuf. Syekh Al-Jailani tidak fokus menjelaskan hukum fikih secara detail atau analisis bahasa yang rumit. Beliau lebih menekankan bagaimana ayat-ayat Al-Quran bisa membentuk hati, bagaimana kita membersihkan diri dari sifat sombong, riya, atau rasa malas dalam berbuat baik. Gaya penjelasannya pun lembut, reflektif, dan seringkali mengajak pembacanya merenung. Meskipun ayat yang dibahas tidak banyak, tetapi maknanya dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ini tafsir yang sangat cocok untuk orang yang ingin memperbaiki diri, bukan hanya ingin memahami aspek teknis tafsir. Yang kelima, contoh penafsiran ayat. Di sini saya mengambil satu ayat yang relevan, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam pendekatan Syekh Al-Jailani,
Takwa bukan sekedar takut kepada Allah, tetapi sebuah keadaan hati. Takwa berarti sadar bahwa Allah selalu mengawasi niat kita, pikiran kita, dan gerak hati kita. Makna sebenar-benar takwa kemudian dipahami sebagai upaya untuk menjaga hati dari sifat-sifat buruk seperti sombong, malas, dan segala bisikan negatif yang membuat kita jauh dari Allah. Dan di bagian akhir ayat, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, dipahami sebagai ajakan untuk hidup konsisten. Bukan menunggu mati dalam keadaan Islam ya, tetapi hidup setiap hari dengan hati yang berserah diri. Hikmahnya untuk kehidupan sehari-hari adalah perubahan diri itu mulainya dari hati, dari niat, dari cara kita merespon masalah, ataupun dari cara kita bersikap pada orang lain. Dan menurut Syekh Al-Jailani, hal utama yang harus dibersihkan dari hati adalah sifat sombong, iri, ria, ataupun bisikan-bisikan buruk yang membuat ibadah itu terasa berat. Kalau hati bersih, makna ayat itu terasa lebih hidup. Jadi teman-teman, itu dia pembahasan tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman teman-teman tentang metode, kategori, dan kecenderungan tafsirnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Sekian dari saya Cynthia Rahma Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.